Tapi ada beberapa ayat kita membaca, dianjurkan membacanya setiap hari supaya kita selamat, supaya kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan, antara keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena gangguan syaitan, jin, ain, hasud dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan membaca beberapa ayat supaya aman dan selamat. Salah satunya kasih contoh yang dianjurkan membacanya setiap hari, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang dianjurkan membacanya setiap hari 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sederhana, tapi sayang sekali banyak di antara kita yang lupa membacanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah masih Babut Taqwa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik oleh Allah kita berkumpul di masjid salat maghrib berjamaah, apalagi masih berkenan duduk di masjid menunggu salat Isya berjamaah. Selama kita duduk di masjid antara salat dan salat berikutnya, kita mendapatkan pahala salat. Karena dalam hadis, Al-abdu fi salati man tadhara salat. Seorang hamba kalau dia duduk di masjid menunggu salat berikutnya, salat apa saja, selama dia nunggu, walaupun di masjid lagi berzikir, baca Quran, ikut kajian, fahuwa fi salah, seakan-akan dia dalam salat. Walaupun dia duduk santai di masjid, tapi kalau ditanya, Pak, kenapa duduk di sini? Saya nunggu salat maghrib, saya nunggu salat isya. Selama kita duduk, seakan-akan dalam salat. Walaupun kita enggak sujud rukun, tapi pahala salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qala wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadzalika ar-ribat. Nunggu salat setelah melaksanakan salat, nunggu salat berikutnya, fadzalika ar-ribat. Itu mempertahankan diri di masjid sebentar saja, seperti orang mempertahankan diri dalam jihad, ribat fi sabilillah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan yang singkat ini antara maghrib dan isya menjadi amalan saleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya singkat, biasanya ceramahnya habis isya, waktunya panjang, tapi jemaah ingin pada maghrib ya. Pada maghrib berarti kultum ini, bukan ceramah ya. Kalau kultum berapa menit itu? 70 atau 7 itu? Nol itu dari mana? InsyaAllah singkat, semoga bermanfaat. Inti dari majlis ilmu, setiap kali kita hadir di majlis ilmu, mendapatkan ilmu, lalu kita beramal dengan ilmu itu. Intinya kita hadir di majlis ilmu dimanapun. Misal khutbah Jum'ah tadi siang, kita dengar khutbah, bukan hanya melaksanakan kewajiban, tetapi apa yang disampaikan oleh khatib, ilmu yang disampaikan oleh khatib, kita berusaha mengamalkan mengenai taqwa, mengenai salat, mengenai cinta kepada Rasulullah SAW, mengenai birrul walidain. Kita berusaha apa yang kita dengar di khutbah, di majlis itu kita beramal. Itu intinya. Berarti sebelum kita hadir di majlis dan sesudah kehadiran kita di majlis ada perubahan dalam diri, ada sedikit perubahan, ada tambahan amalan-amalan saleh. Di waktu ini insyaAllah saya akan sampaikan mengenai Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi ini. Al-Quran anugerah Allah kepada kita, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan untuk para penghafal Quran saja, bukan untuk para guru, para ustaz, para khatib, bukan. Setiap orang muslim butuh Al-Quran. Kebutuhan kita terhadap Al-Quran bukan hanya agar kita selamat di akhirat, bukan supaya kita dapat pahala kebaikan saja, bukan itu saja. Di dunia ada manfaat dari Al-Quran. Di dunia ada manfaat dan barakah dari Al-Quran. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran akan selamat dunia akhirat. Dan itu saya sampaikan beberapa amalan dari Al-Quran yang saya harap Bapak Ibu amalkan, jangan tinggalkan. Al-Quran kita baca secara umum dari awal sampai akhir, mendapatkan barakahnya, mendapatkan kemuliaannya, mendapatkan pahala, hasanat, kebaikan dan lain sebagainya.
Tapi ada beberapa ayat kita membaca, dianjurkan membacanya setiap hari supaya kita selamat, supaya kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan, antara keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena gangguan syaitan, jin, ain, hasud dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan membaca beberapa ayat supaya aman dan selamat. Salah satunya kasih contoh, yang dianjurkan membacanya setiap hari ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang dianjurkan membacanya setiap hari 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sederhana, tapi sayang sekali banyak di antara kita yang lupa membacanya atau tidak rutin membaca ayat atau surat-surat itu, khususan di pagi hari dan di sore hari, sebelum tidur dan sesudah salat fardu 5 waktu. Hadirin, kalau majlis ini di bawah bertakwa antara maghrib dan isya, itu saja hanya ayatul kursi yang kita bawa pulang beruntung semua. Kalau kita amalkan dengan bacaan ayatul kursi di majlis ini, itu saja ilmu yang kita bawa pulang beruntung kita semua. Tahu kenapa? Karena yang pertama, ayat kursi ini ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayat paling agung dalam Al-Quran, ayatul kursi. Pernah Nabi SAW ketemu seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu warḍah. Ubay bin Ka'ab ahlul Quran, orang hafal Quran, baca Quran. Beliau yang biasa menjadi imam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat. Ahli, berarti sahabat bukan semua hafal Quran. Sahabat Rasulullah bukan semua hafal Quran, tapi semua ahlul Quran. Berarti tidak harus, tidak mesti semua di antara kita hafal Quran. Bisa jadi di antara kita belum mampu hafal Quran, betul tak? Bahkan 1 juz 30 belum mampu hafalnya, betul tak? Tak masalah, tak apa-apa. Intinya kita membaca Al-Quran, membelajar Al-Quran, memahami maknanya. Ikutlah majlis-majlis tafsir Al-Quran, itu intinya dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW ketemu Ubay bin Ka'ab dan beliau bertanya, Ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka min kitabillahi a'lam. Wahai Ubay, Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, qal ya Ubay, ayat apa yang kamu hafal dari Al-Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab tidak tahu, baru tahu ayat ini, baru ditanya seperti ini, langsung dia menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, lebih tahu, saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya lagi, Ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka min kitabillahi a'zam. Ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Rasulullah tanya lagi. Kayaknya Rasulullah minta Ubay menjawab. Ketika Rasulullah bertanya lagi, Ubay bin Ka'ab mau jawab. Ya Rasulullah, ayatul kursi? Kata Rasulullah, na'am, betul ya Ubay, ayatul kursi. 1 ayat, tapi keutamaannya sangat dahsyat. Kalau baca di pagi hari, di sore hari, selalu dalam lindungan Allah dari jin, dari ain, dari hasud, dari syaitan, dijaga oleh Allah. Kalau baca setiap malam sebelum tidur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, menjadi ahli surga. Bayangkan surga yang kita harapkan, surga yang kita kejar-kejar terus. Kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu, menjadi ahli surga. Bayangkan 1 ayat. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita yang biasa lupa membaca ayat kursi, tidak biasa mengamalkan, khususnya habis salat. Kalau saya tanya Bapak Ibu, tadi habis salat maghrib ini di Masjid Bawah Taqwa,
Kira-kira baca ayat kursi enggak? Enggak baca, betul enggak? Ada yang baca, tapi saya yakin banyak yang belum sempat membacanya. Betul enggak? Kenapa enggak baca? Mohon maaf kalau tergantung imam. Kalau imam baca kita ikut. Betul enggak? Saya sudah keliling di mana-mana. Biasanya setiap daerah, setiap kota ada tradisi khusus. Imam yang baca ada zikir Al-Fatihah, ada yang baca salawat, ada yang baca zikir, terus ada yang baca doa, terus zikir-zikir, ada yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Jarang ada yang baca ayat kursi. Karena itu Bapak Ibu, saya mohon kepada semua, salat di masjid, salat di rumah, salat di mana saja, habis salat fardu jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi. Kalau imam enggak baca, baca masing-masing sudah hafal zikir sesudah salat. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jalali wal ikram. Singkat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Singkat saja, udah lengkap sesuai ajaran dari Rasulullah SAW. Bayangkan keutamaan ayatul kursi. Saya harap Bapak Ibu mulai hari ini jangan ada yang tinggalkan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Bayangkan, bukan hanya masuk surga, Rasulullah SAW memastikan, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau baca ayat kursi rutin sesudah salat fardu, nunggu mati silakan masuk surga. Luar biasa. Karena itu tadi mungkin banyak di antara kita belum sempat baca ayat kursi. Mari kita sama-sama membacanya. Mumpung kita masih habis salat maghrib, kita sama-sama baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Ya, kita baca setiap selesai salat fardu 5 waktu. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Nabi SAW pernah berikan tugas. Ini salah satu keutamaan ayatul kursi. Berikan tugas kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, menjaga Baitul Mal, barang-barang umat Islam. Ya, di situ ada tumbung, ada beras, ada ini. Kan dulu enggak ada gudung atau ada pintu besi atau sesuatu yang bisa dikunci betul di zaman dulu. Karena itu harus ada orang yang menjaga. Diberikan tugas kepada Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Ada satu kamar itu di situ Baitul Mal menjaga. Ketika Abu Hurairah sampai di malam, ada yang datang ingin mengambil sebagian dari Baitul Mal, mencuri tanpa tahu. Abu Hurairah datang pelan-pelan di malam ingin mengambil sebagian. Tiba-tiba Abu Hurairah sadar, langsung tangkap. Astagfirullahaladzim, masa mau ambil dari Baitul Mal, mencuri Baitul Mal Muslim? Maafkan kami Abu Hurairah, mohon maaf, saya punya kebutuhan, punya anak. Ya, kalau punya sesuatu harus datang kepada Rasulullah SAW, minta dari jalur yang benar. Jangan maling, jangan mencuri.
ya maafkan kami, saya tidak berulang lagi, saya enggak datang lagi. Yakin enggak datang lagi, siap. Abu Hurairah lepas dia. Malam yang kedua, ketika Abu Hurairah santai menjaga Baitul Mal, tiba-tiba datang orangnya yang sama. Abu Hurairah tangkap beliau. Astagfirullah, kemarin katanya enggak mau datang, kok datang lagi, kurang ajar ini. Hari ini saya bawa kepada Rasulullah SAW. Saya mau melaporkan. Maafkan kami Abu Hurairah, maafkan kami. Saya wallah enggak datang lagi. Saya janji enggak datang lagi. Yakin terakhir ini jangan datang lagi. Siap, lepaskan. Malam yang ketiga, orang yang sama datang lagi, ingin mencuri. Akhirnya Abu Hurairah kata beliau, ini yang terakhir. Saya tidak mungkin memaafkan Anda. Saya bawa kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Abu Hurairah, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ada apa? Saya mau kasih ilmu kepada Abu Hurairah. Kasih ilmu apa? Kok orang alim mau kasih ilmu? Karena dia tahu Abu Hurairah suka ilmu. Dia suka. Mau kasih ilmu apa yang kamu punya? Coba dengar dulu. Tapi dengan syarat, kalau saya kasih ilmu, Abu Hurairah maafkan saya, lepaskan saya. Mau enggak? Ayo mau, coba. Ilmu apa yang mau sampaikan? Kata beliau, ya Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi, la yaqrabuka syaitan. Syaitan enggak boleh mengganggu Abu Hurairah. Syaitan enggak boleh dekat dengan Abu Hurairah. Aman. Begitu ya? Iya. Saya lepas, tapi jangan datang lagi. Enggak bisa datang lagi. Lepas. Akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Bertanya, apakah ilmu ini benar enggak ini? Oh, jangan dari sumber yang enggak jelas, dari orang yang enggak jelas, langsung kita amalkan ini. Kita enggak tahu, apalagi di zaman media ini. Langsung kita dengar apa saja di media, amalkan. Kita belum tahu ini benar atau enggak ini. Karena itu tanya ahlul ilmi, orang yang percaya, orang yang berilmu, ini benar enggak ini? Sebelum kita share, sebelum kita sebar, sebelum kita amalkan, tanya dulu. Jangan sampai itu amalan palsu ini. Saya dengar ini, kalau amalkan ini dapatkan rezeki, masuk surga dan lain. Apakah benar enggak? Tanya ahlul ilmi. Abu Hurairah langsung sebelum dia menamalkan, beliau tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begini ceritanya selama 3 malam lalu, sampai beliau menawarkan ilmu. Baca ayat kursi, syaitan enggak boleh dekat, enggak boleh mengganggu. Apakah benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, betul. Sadaqaka wa huwa kadhub. Yang disampaikan itu benar, padahal orang itu suka berdusta, berbohong dia. Tahukah Abu Hurairah siapa itu yang datang 3 malam lalu? Enggak tahu ya Rasul. Dekat syaitan. Itu syaitan sendiri. Itu syaitan dalam hadis sahih. Itu syaitan. Karena itu Abu Hurairah kalau amalkan, beliau enggak bisa datang lagi. Bayangkan. Terima kasih.